Ya, pemirsa sebanyak 38 pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Seluruh pasien yang dinyatakan sembuh telah memiliki surat keterangan sertifikasi dari tim medis RSD Wisma Atlet Kemayoran. Salah satu pasien itu adalah Miske Maria. Dan langsung saja kita berbincang-bincang melalui sambungan telepon bersama Ibu Miske. Ibu Miske? Ah, Ya, apa kabar Bu Miske? baik sekali. Ya, kita tentunya bersyukur dan senang atas kesembuhan Ibu Miske. Namun, Ibu boleh diceritakan bagaimana kondisi Ibu saat ini dan pengalaman Ibu saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat, Bu. Masih atas informasinya, Bribtu Nova melaporkan langsung dari kawasan Tugutani, Jakarta Pusat. Ibu Miske? Halo, Ya, ya, Ibu Miske? ya halo. Ya, bisa cerita seperti apa kondisinya saat ini dan sedikit sharing pengalamannya ketika dirawat di Rumah Sakit Darurat, Bu? Kondisi saya di rumah ini semakin baik ya, karena kami juga masih isolasi sekitar 1 minggu di dalam kamar. Jadi ya di rumah kan jauh lebih pasti lebih nyaman lah Mas. Kita mau apa kita bisa makan apa. Tapi selama saya dirawat di Wisma Atlet kurang lebih 22 hari, untuk pelayanan mereka cukup baik ya. Kita makannya dikasih pagi siang sore, pagi siang malam, dan untuk minum, untuk kita tinggal tuh nyaman di sana, ada AC, dan kita selama di sana pun kalau pagi tuh kita biasanya jemur sambil berolahraga gitu Mas. Selama seminggu saya di sana, saya diberikan obat dan vitamin gitu. Nah, selama di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, tentu kan mengalami kebosanan ya Bu Miske ya. Apa kegiatan yang dilakukan agar bisa sedikit mengurangi kebosanan selama di rumah sakit Ibu Miske? Biasanya saya sama teman seruangan, ya kami biasanya jalan-jalan aja di lorong kalau lagi bosen, jalan di lorong, ya kadang kita ngobrol, ketemu di lorong beberapa pasien yang sama seperti kita, ya kita biasanya ngobrol lah dengan, ya tentunya dengan kita mesti lengkap menggunakan masker Mas di situ. Ya kadang memang kebosanan pasti, aduh kita mau apa lagi gitu di sini. Tapi ya dengan ada kawan banyak di sana ya kita bisa kadang-kadang kita sharing, kita ngobrol aja gitu. Oke, apakah di sana juga diperkenankan memegang telepon genggam sehingga bisa berkomunikasi dengan keluarga atau juga kerabat? Iya. Kita masih boleh mempergunakan HP di sana. Jadi kita bisa kadang-kadang video call sama orang rumah. Tapi sama sekali orang rumah tuh kan nggak boleh jumpa sama kita di tempat situ gitu. Nah, Ibu tadi mengatakan saat ini kan masih diisolasi selama 1 pekan, Ibu ya? Iya. Apakah isolasi ini juga masih dipantau oleh pihak terkait, Ibu? Tidak ya, tapi kita mesti. Tapi mereka bilang sekali waktu mereka akan kontak kita, menanya keadaan kita. Tapi sampai sekarang ini saya belum dikontak gitu. Lalu bagaimana dengan lingkungan sekitar, Ibu? Apakah ketika Ibu pulang ke rumah Ibu, ini masyarakat sekitar menyambut atau ada mungkin yang masih kontra? Yang nggak tahu, yang enggak lah. Saya juga tahu diri, jadi saya juga nggak mau keluar dulu ya Mas ya. Karena ada beberapa kayak teman-teman di Wisma, kadang-kadang mereka harus pulang, mereka bilang, aduh katanya selingkungan saya nggak bisa terima. Tapi selama ini saya di sini nggak ada masalah ya. Hubungannya dengan keluarga seperti suami dan anak-anak seperti apa, Bu? Apakah mereka masih belum bisa berinteraksi kontak langsung dengan Ibu atau seperti apa? Kontak langsung sih enggak, tapi sekali tempo kalau kita ketemu ya nggak berani deket-deket dulu sih. Saya juga yang menjaga jarak ya Mas, jangan sampai juga mereka terkena. Jadi biasanya saya cuman melihat mereka dari jauh aja. Tapi mereka masih tetap menggunakan protokol COVID, misalnya mereka menggunakan masker atau APD yang lain begitu? Saya aja yang menggunakan karena mereka yang di rumah tuh semuanya negatif gitu Mas. Jadi saya yang mesti jaga. Jangan sampai mesti kontak sama mereka gitu aja. Saya yang jaga yang tahu diri lah Mas. Saya takut mereka juga kena gitu.
Oke Ibu, ini kan perawat ini banyak yang ditolak oleh beberapa warga ketika misalnya mereka bertugas di rumah sakit rujukan begitu. Nah ini melihat perjuangan dari para perawat ini seperti apa Ibu melihatnya ketika masih berada di rumah sakit darurat Wisma Atlet Bu? Iya, kadang-kadang kita suka sedih ya lihat mereka ya, mereka dengan pakaian seperti itu berapa 8 jam mereka nggak makan, nggak minum. Jadi ya mereka kita saling support gitu Mas. Mereka juga support kita supaya kita apa namanya kuat, kita tetap sehat. Kita pun selalu support mereka. Kadang-kadang mereka bergiliran jaga ya kita suka ada grup WA-nya, kita suka support mereka. Kita doakan semoga bapak-bapak semua sehat gitu aja, saling support aja Pak kita di sana. Ya ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang masih mungkin melakukan penolakan terhadap tenaga medis ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar Ibu. Apa kira-kira? Iya. Saya rasa masyarakat jangan sampai seperti itu ya. Kita juga dapat penyakit ini kita nggak tahu. Siapa yang mau sakit seperti ini kan nggak tahu Mas. Dengan kita kembali ke rumah kita dapat surat pernyataan bahwa kita sudah sehat. Itu kan sudah membuktikan bahwa kita sudah dirawat dengan lebih baik. Jadi jangan sampai masyarakat menilai kita nih kayak virus yang benar-benar membahayakan untuk mereka gitu. Saya rasa dengan surat seperti itu sebaiknya kita laporan ke Pak RT bahwa kita nih sudah sehat gitu Pak. Jangan sampailah masyarakat seperti itu terhadap kami gitu. Iya, Ibu terakhir ini kan PSBB diberlakukan di Jakarta dan juga beberapa kota lain, tapi masih banyak masyarakat yang masih ngeyel ini Bu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih cuek dengan peraturan PSBB ini Bu? Saya rasa harusnya ikuti apa peraturan pemerintah ya. Jangan sampai mereka seolah-olah mereka kuat untuk semua ini. Jadi saya rasa dengerin kata pemerintah, ikuti supaya mata rantai virus ini bisa hilang gitu Pak ya dengan sendirinya dengan cara yang mereka berdiam diri lah di rumah. Jadi jangan sampai mesti berkelompok, mesti ketemu ini, sabarlah mereka harusnya lebih sabar supaya virus ini hilang ya kita semua juga jadi sehat semua gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Miske Maria, tetap selalu jaga kesehatannya. Baik. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu. Baik, terima kasih Mas.